nggak ada kemungkinan untuk dilakukan ini Pak, apa itu dari pihak-pihak misalnya lawyer atau mereka itu judicial review ke MK begitu? Judicial review itu sudah pernah dilakukan, tetapi ya tidak dijalankan. Jadi dianggap tidak bertentangan. Jadi penerapan pasal 111 tentang ganja itu ya tanaman, yaitu unsur barang siapa tambah melawan hukum ya, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan golongan satu jenis tanaman bahkan 112 itu pernah di judicial review, tapi ya dikembalikan kepada artinya ditolak begitu kan ya. Jadi itu karena memang kalau berpatokan kepada normatif yuridis, hukum itu kan kalau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa itu kan pendekatannya kan normatif yuridis. Jadi kalau di dalam undang-undang bunyinya apa itu yang diterjemahkan. Jadi tidak melihat dari substansi undang-undang itu sendiri, maksud dan tujuan itu sendiri begitu ya, sehingga ada adagium bahwa law in book berbeda dengan law in society. Jadi hukum yang ada dalam buku itu ternyata penerapannya berbeda di dalam hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Jadi nggak tahu ini harus bagaimana begitu. Jadi semua praktisi, teman-teman LSM juga bingung ini gimana undang-undang ini gitu loh gitu ya. Jadi belum ada pembatas yang tegas gitu. Padahal kita tahu efek dari penerapan Undang-Undang 35 tahun 2009 ini, lapas itu akhirnya penuh sesak dengan pecandu narkoba. Yeah. Data terakhir dari Dirjen Pas ya kan kurang lebih Menteri Yasona Lawli mengatakan separuh itu adalah kasus narkoba, gitu kan ya. Bahkan kota-kota tertentu misalnya kayak Medaeng gitu kan ya, Surabaya, Jakarta, Cipinang, itu nyaris 80% mereka itu adalah pecandu narkoba begitu. Lah, karena banyak sekali di penjara itu adalah napi narkotika, maka yang disebut dengan teori ekonomi supply and demand itu berjalan. Akhirnya terjadilah peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan, gitu kan ya. Yeah. Karena persoalannya negara tidak menyelesaikan contoh rehabilitasi itu. Tujuan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika itu adalah menekan permintaan suplai. Jadi kalau orang itu sudah sembuh kan nggak butuh narkoba begitu kan? Iya. Ya kan. Tapi kalau nggak ada penanganan secara serius dari pemerintah begitu ya nggak bisa. Padahal di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sudah terang benderang gitu ya bahwa fungsi negara pemerintah itu adalah to respect, to protect, to fulfill. Nah, to fulfill-nya itu tidak dijalankan, yaitu menyediakan fasilitas pelayanan rehabilitasi per kabupaten kota gitu ya, itu tidak dilaksanakan begitu. Jadi ya nggak tahu ini sampai kapan begitu kan masalah narkoba ini selesai gitu. Iya apa mungkin nunggu ini mungkin Pak Sudiro jadi Menkumham baru bisa dibaca revisi. Baik, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Wahyu di Krian lewat SMS di 0821 3264 1009 yang menanyakan ini tadi juga sempat mendengar Pak Sudiro tadi yang menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat yang lain, di mana menurut Mas Wahyu kalau buih banyak pengguna pengedar narkoba, justru bagi Mas Wahyu di sana itu merupakan tempat kursus bagi pengguna pengedar kelas coro untuk mendapatkan ilmu menjadi kelas yang lebih tinggi karena di sana kan banyak komunitasnya. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Monggo Pak Sudiro, itu kekhawatiran yang mungkin sudah menjadi fenomena tersendiri ketika kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sudiro tadi ketika orang ditahan di sebuah tempat begitu ya. Nah, di situ mungkin mereka yang mungkin untuk pengalaman dan juga sanksi hukumannya itu yang kelas ecek-ecek, tapi ketika jadi satu tempat dengan orang-orang yang lebih yang bisa dikatakan lebih senior dalam hal keburukan, akhirnya belajar dan juga akhirnya lebih pinternya karena ya di situ itu tadi.
Ya inilah menurut saya memang kebijakan ini harus dirombak total. Jadi adanya sebuah revolusi tentang pemidanaan terhadap pecandu narkoba begitu kan ya. Semestinya acuan daripada United Nations Drug on Crime UNODC, yaitu sebuah organisasi internasional terkait dengan drug ya, narkoba gitu kan ya, dan kriminal itu ya. Penjara khusus pecandu narkoba itu harus dipisahkan dengan kriminal. Harus dipisahkan dengan kriminal atau bandar gitu. Sebenarnya Badan Narkotika Nasional BNN itu seingat saya ya zamannya Pak Gorismere itu sudah mengkonstruksi gitu kan ya, bahwa penjara khusus bandar, penjara khusus pecandu itu dibedakan. Karena apa? Karena itu tadi, kalau pecandu itu diselesaikan soal adiksinya, tapi kalau bandar itu memang harus dibuat efek jerah begitu kan ya. Nah selama ini kan tidak terjadi begitu, ya ada sih penamaan saja, misalnya lapas narkotika Pamekasan, lapas narkotika tapi sama mereka ketemu semua, gitu ya. Lah adanya kaderisasi bandar itu memang banyak terjadi di lapas-lapas itu. Jadi pertama misalnya diambil perannya untuk menjadi operator gitu misalnya ya. Jadi bandar besarnya ini kan sudah terkenal di mana-mana, sudah diketahui ya, kecium gitu oleh aparat penegak hukum ya, baik BNN maupun Polri gitu ya. Dia melatih pecandu-pecandu yang kasusnya yang 4 tahun 5 tahun itu dilatih untuk menjadi operator. Kalau operator itu kan enak gitu ya kan, jadi tinggal komunikasi, suruh kirim barang dari Malaysia ke Aceh misalnya, Malaysia ke mana begitu kan ya, itu kan hanya operator. Jadi di belakangnya itu nggak terlacak, dan mereka sudah melakukan itu gitu kepada napi-napi lain. Bahkan masuknya itu adalah kasus kriminal, ya kan keluarnya jadi bandar besar begitu. Jadi benar yang dikatakan oleh penanya bahwa lapas kita itu menjadi tempat godok ya, jadi penggodokan seperti kawasan terdibuka begitu kan. Nah, belum lagi ketika mereka keluar, akhirnya mereka kan beroperasi di luar menjadi kurir-kurir ya, atau dalam bahasa jalanannya itu mereka menjadi kuda gitu kan ya. Jadi menjadi kurir-kurir, akhirnya apa? Ini nggak selesai-selesai ya. Makanya banyak ketika para bandar atau penyalahgunaan narkoba itu ya, yang tahu lingkaran seperti ini, ketika mereka masuk ke dalam penjara mereka senang-senang saja. Padahal keluarganya sudah menangis, ya istrinya menangis, tapi mereka tenang-tenang saja begitu. Karena mereka sudah menemukan sebuah sistem, ya kan. Ketika masuk penjara dia akan ketemu si A, si B, kemudian bekerja lagi, gitu kan, yang melalui jaringan menjadi operator, ya. Ketika keluar mereka menjadi kurir-kurir begitu, ya. Jadi itulah sehingga mereka ibaratnya itu kucing kalau masuk ke dalam lapas rutan itu keluar jadi harimau, gitu. Jadi itu malah lebih serem nantinya. Nah,